وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya wow, agar kita makin semangat. Lalu klik semua supaya dapat video kita terbaru. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an adalah sebagai pedoman untuk setiap manusia sampai hari kiamat. Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Al-Quran adalah hudan yang petunjuk untuk seluruh manusia. Dan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita mesti yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman kehidupan. Dan kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. Isi Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan Allah katakan bahwasanya ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan dalam. Makanya kita orang beriman tidak boleh ragu dengan perkataan Allah, dengan janji-janji Allah. Salah satu sifat orang yang beriman yang Allah katakan dalam Al-Quran adalah thumma lam yartab. Ini salah satu sifat orang yang beriman, tidak pernah ragu dengan janji-janji Allah. Ada mulia kehidupan dunianya kita sama-sama memahami dan sering kita dengar dalam bayang-bayang dalam mutakarab bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah jembatan untuk menuju supaya kita sampai kepada kehidupan akhirat. Salah satu bukti kita orang beriman datang malam markas dalam satu hari. Keinginan masyarakat kita orang-orang dakwah diminta asar di markas sampai asar, sholat asar di markas sampai isyraq. Selesai isyraq baru kita pulang. Jadi manfaat kita hadir di malam satu hari istimewa, pertemuan para dai dimanfaat keuntungan yang sangat besar. Apalagi di malam Jumat, ada hari kemarin malam Jumat itu adalah malam kesempatan kita untuk menyempurnakan amal untuk berakhir. Ada yang kata Allah Ta'ala, karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar, pasti dan pasti akan kita tinggalkan dunia. Suatu ketika Malaikat Jibril alaihissalam bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hidup di atas dunia ini suatu saat nanti pasti akan Nabi SAW pun diingatkan oleh malaikat Jibril SAW tentang kematian. Diingatkan. Begitu pentingnya perkara ingat mengingatkan. Dalam majelis supaya dalam majelis mikir, majelis supaya ini adalah perkara ingat mengingatkan. Nabi SAW adalah manusia yang terbaik. Tidak ada lagi manusia yang melebihi kebaikan Nabi SAW. Seluruh para ulama bersepakat dan tidak ada khilaf di antara ulama. Jangankan ulama, orang kafir pun mengakui kehebatan baginda Nabi SAW. Orang kafir pun mengakui kehebatan baginda Nabi SAW. Jangankan orang Islam, jangankan orang yang beriman, orang-orang kafir pun mereka mengakui kehebatan baginda Nabi SAW. Jadi manusia yang terbaik yang pernah hidup di permukaan bumi, yang paling terbaik adalah baginda Nabi SAW. Yang paling sempurna manusia, kehidupannya, penglihatannya, pendengarannya, jasadnya, jasmaninya, rohaninya adalah baginda Nabi SAW. Setelah itu para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik yang pernah hidup di atas dunia sampai sekarang. Maka ulama katakan nabi dan rasul adalah manusia level pertama. Yang mereka ini pernah hidup di permukaan bumi. Sampai kiamat tidak akan ada lagi manusia yang menandingi keunggulan kehebatan para nabi dan rasul. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Yang kedua adalah mengatakan manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Manusia-manusia yang terbaik setelah zaman nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka sama dengan jumlah para nabi dan rasul, 124. Dan sebagian ulama mengatakan nabi dan rasul dan mengatakan 200.000. Tapi yang masyhur adalah 124.000 nabi dan rasul. Sahabat pun seperti itu. Jumlah mereka lebih kurang 124.000. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Kalau kita tengok dilihatkan Allah SWT, di mana keunggulan mereka? Keunggulan para nabi dan rasul yang pertama sekali mereka memiliki iman yang sempurna. Mereka memiliki yakin yang begitu hebat. Keyakinan yang betul-betul sempurna, keyakinan sahih. Karena masyarakat kita membuat merangkum sifat sahabat ini, di mana keunggulan para sahabat. Kenapa sahabat-sahabat yang background mereka, masa lalu latar belakang mereka ini jauh daripada latar belakang para nabi dan rasul. Mereka ini di antara mereka yang banyak yang ummi, tidak bisa tulis baca. Dan bahkan di antara mereka ini budak-budak hamba sahaya. Tapi manusia-manusia seperti itu Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan mereka manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Jadi Allah SWT berkehendak, Allah mampu memuliakan, mengangkat derajat satu orang preman, satu orang bajingan yang dahulu kehidupan mereka tidak kenal dengan Allah, bahkan menentang Allah. Allah akan jadi wali Allah, akan jadikan orang-orang yang Allah ridhoi. Bahkan mereka tidak punya harta, tidak punya kekayaan, mereka tidak punya pangkat, jabatan, kedudukan. Jangankan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, diri mereka pun bukan mereka yang punya. Sebagai budak,
Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, mereka yang budak. Banyak di antara mereka yang ummi, nggak tahu tulis baca. Sekolah, ya, maaf, nggak ada S1, S2, S3, nggak ada yang jadi profesor, doktor, ya, nggak tahu tulis baca. Tapi Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya, sehingga Allah beri gelar radhiyallahu anhu, gelar yang Allah berikan kepada manusia. Ya, presiden, menteri, ketua MPR, ketua DPR, gubernur, bupati, wali kota, ini bukan titel yang paling tinggi, Pak. Bukan titel yang hebat sebenarnya. Titel yang hebat itu adalah titel orang-orang yang diridhai Allah. Itulah titel yang kita cari. Dan kita insya Allah akan mendapatkan titel yang didapatkan oleh sahabat dan dengan catatan kita ikuti kehidupan mereka. Makanya masyarakat kita merangkum sifat sahabat itu dengan 6 sifat. Sifat sahabat itu banyak, Pak. Ya, bukan 6 saja, banyak. Ya, tetapi dirangkum oleh ulama, oleh masyarakat kita, sifat sahabat itu 6 sifat yang terbesar, 6 sifat yang terunggul. Sehingga sahabat Allah jadikan manusia yang terbaik, Allah jadikan sampel contoh untuk setiap manusia sampai kiamat. Siapapun orangnya, kalau dia contoh sahabat, dia tiru sahabat, pasti dia akan berjaya, pasti dia akan sukses. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Satu di antara mereka kalian tiru, kalian contoh, kalian ikuti, pasti kalian akan dapat petunjuk dapat hidayah. Ini bapak-bapak yang dulu di bawah ini contoh melihat di depan sahabat, pakai sorban, nidara jenggot, panjangkan jenggot, kumis dirapikan, pakai kurta, pakai gamis, pakai jubah, pakai selendang, pakai sarung celana di atas mata kaki. Inilah kehidupan sahabat. Majelis yang kita buat ini adalah majelis yang pernah dibuat oleh sahabat. Ini bukan majelis sembarangan, Pak. Ya. Bukan majelis, kalau kata orang saudara kita di Sumatera Utara, bukan majelis kaleng-kaleng. Ya. Majelis yang pernah dibuat oleh sahabat bersama Nabi. Siapapun sahabat, Pak, Nabi sesalam gurunya. Ya. Sahabat itu berguru belajar dengan Nabi, manusia yang terbaik. Ya. Tidak akan Allah jadikan dunia ini, tidak akan ada alam jagat raya ini kalau tidak karena beliau. Tidak akan ada kita kalau tidak karena Nabi. Tidak akan ada kehidupan dunia kalau tidak karena Nabi SAW. Begitu hebat Nabi SAW. Makanya kalau Bapak punya punya kaligrafi di rumah tulisan Allah Muhammad, tidak boleh ditaruh di atas Allah, di bawah Muhammad, Pak. Allah Ta'ala aja, Pak, mensejajarkan nama beliau dengan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembarangan. Maaf, Pak, apalagi kita tengok mimbar-mimbar di masjid, tempat khatib khutbah, kan, tulisan Allah di bawah kerampang hati. Termasuk masjid saya baru beli, kan, alhamdulillah kita belajar menyampaikan, kita ambil pengurus masjid. Alhamdulillah salah satu pengurus masjidnya bapak keluarga meninggal, Pak. Dan kita bimbang ini tidak cocok nih, Bang, mimbar nih, Bang. Ini coba Bang tengok tulisan Allah di bawah. Kalau kau berdiri di bawah lututnya lagi. Ya, kan tidak semua orang Islam yang paham. Yang buat mimbar itu kayak orang Islam dan tidak pula, tidak tahu ya. Alhamdulillah. Baru berdiri, Pak, bulan juga. Akhirnya itu ditempel pakai refleks, dia tulis dari nama Al-Ihsan. Ini adalah salah satu yang menghalangi kita, Pak, untuk memahami agama.
Salah satu yang menghalangi kita untuk memahami Al-Quran, memahami agama, ada kepada Nabi, ada kepada sahabat. Maka kalau kita Muhammad, tidak boleh kita Muhammad saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallam, apalagi Muhammad, tidak apa-apa, siapa bilang tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi di bapa Sayyidina, Sayyid, sebab pemimpin, imam, dengan Rasulullah, dengan Nabiullah, Habibullah, Allah Ta'ala. Maka ulama katakan salah satu menghalangi kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini adalah ada kepada Nabi dan sahabat. Ada yang dikatakan ulama, maka kita orang Islam, apalagi kita orang-orang dakwah, kita mesti yakin bahwa sahabat adalah acuan kehidupan kita. Ini orang tabligh ini enam sifat, apa pula 6 sifat? Mana pula ada dalil 6 sifat? Ini kalau Quran kita baca nak jumpa dalilnya, Pak. Kalau Biro Sabdeng 212 Kopingho, ada jumpa dalilnya. Tapi kalau Al-Quran, kehidupan Nabi, sirah Nabi dekat, jumpa dalilnya. Ya. Kenapa sahabat Allah unggul dan mereka orang-orang jahil sebelumnya tak kenal dengan Allah, bahkan mereka Allah memilih Islam, mereka orang Islam, bahkan ini membunuh Nabi di jalan Allah. Mereka bukan orang-orang baik sebenarnya. Ya, bukan orang baik. Kalau Nabi dan Rasul memang manusia dia. Tapi sahabat tertinggal apa? Anda punya sifat, anda punya sifat sabar, pemarah. Tadi saya nomor kata juga. Kalau meluruskan suatu pakai pedang tak? Ya. Ada yang dikatakan Allah Ta'ala. Kita ini orang dakwah, pendakwah agama. Kita mesti buat dakwah dengan keyakinan. Jadi modal kita dalam mendakwahkan agama, dalam mengkablikan agama adalah keyakinan. Satu orang tanya dari kami, Pak, kami pas kami sedang keluar, kalian apa? Kalian udah marah, kok pakai kupa, kalau pakai sorban ya? Kalian merusak membuat resah masyarakat aja. Apa salah kan pakai baki, pakai koko? Rusuh orang kalian berkati, orang kalian pakai kupa, pakai sorban. Apa? Orang hatian, ada orang hatian. Itu yang ngomongkan Islam, Pak. Dan kita pun tidak boleh pula marah, Pak. Namanya tidak paham, Pak. Kita pun dulu seperti itu juga, tidak datang lima kemudian terusir. Kita salah satu orang yang muslim. Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, Allah beri hidayah. Ya, akhirnya berdoa. Allah. Ada juga kenapa kita buat dakwah berpenampilan seperti ini? Kenapa? Kalau di Jawa udah namanya, sorban, dia udah. Ya, kalau bahasa agama imam bisa, sorban imam. Kalau bapak tanya dari sorban, pas suruh para malaikat dan itu pakai sorban. Berapa jumlah malaikat, Pak? Oh, nak kalau dia serapi komputer, itu malaikat error. Ya, setiap satu tetes hujan yang turun ke permukaan bumi ini, maka didampingi diiringi oleh satu orang malaikat. Nah, ditemani, didampingi terus sampai kemana titik jauh dan jatuh. Dan malaikatnya akan naik ke langit, akan pernah turun lagi sampai jauh. Dah berapa miliar, dah berapa triliun, dah berapa juta, dah berapa triliun, Pak. Tetesan air hujan, sebanyak itulah malaikat yang turun ke permukaan bumi mendampingi setiap satu tetes air hujan. Semuanya pakai sorban. Ya, salah ya. Ada juga kata Nabi, kalian ikuti sahabat.
Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Satu kalian ikuti, kalian tiru, kalian dapat hidayah. Mana jadi mungkin pernah bayar di kebun jeruk apa makna bintang? Bintang itu posisinya tuh di atas langit tinggi. Jadi makna bintang itu tinggi. Ya, bukan rendah, tinggi. Jadi sahabat manusia yang tinggi, yang mulia, yang Allah tinggikan mereka. Itulah sahabat. Kemudian kita lihat apalagi mana bintang itu bercahaya. Mengeluarkan cahaya, mengeluarkan nur. Setiap sahabat mereka punya nur. Ya. Yang ketiga, dulu sebelum ada kompas, tidak orang menggunakan bintang sebagai petunjuk. Orang di laut, di hutan, di bintang menjadikan kompas penunjuk arah. Maka sahabat seperti kompas penunjuk arah. Hebat, penyelamat. Maka betul katanya, sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang kamu. Hebat. Satu kita ikuti di antara mereka itu kita akan selamat. Begitu. Selamat. Makanya dakwah tabligh keluar dan lalibat sirah sahabat, kehidupan sahabat. Sudah terkesan juga dengan doa Ustaz Hasan, ya Allah, jadikan usaha dakwah menjadi darah daging kami, ya Allah. Bakar daging, bukan main-main juga. Darah daging tidak kehidupan Allah. Tidak ada darah, ya itu tuh. Walaupun ada darah, tidak ada daging situ. Tidak. Ya Allah, jadikan usaha dakwah menjadi darah daging kami, ya Allah. Yuk, salawat. Siapa yang siap menjadikan dakwah darah daging? Paling lambat 2 bulan kita bayar daya 4 bulan. Bapak-bapak yang angkat tangan tadi kalau tidak bayar daya 4 bulan, hamil 2 bulan, berarti tidak cocok angkat tangannya dengan hatinya. Sekarang tidak ada keskin 4 bulan lagi, Pak. Ya, maaf ya. I'm sorry. Maaf, tidak ada 4 bulan lagi. Ya. Bayar markas, bayar mukomi, dolar 1, dolar 2, dolar 3, di masturah. Ya sekarang bicara 4 bulan. Salam ya. 4 bulan itu sebentar, Pak. 120 kali serapan bagi ya pulang. 120 kali taklim pagi dah selesai. 120 kali daulah dah pulang dah selesai. Coba. Coba tengok saudara-saudara kita di hutan, Pak. Genderuwo, harimau, badak, ular naga, ular piton, kalajengking, lipan. Tidak ada hutan. Yang bukan hutan di Indonesia ini, Pak, pada Sumatera. Saudara-saudara kita ada seberang. Tidak takut, Pak. Mengapa boleh takut? Ya kan? Dah berapa bulan, Pak? Bukan berapa bulan lagi, dia tidak tahu. Namun kami 2021 gerak di sini juga, Pak, di provinsi kita ini. Asli seorang bapak-bapak umur 70 Pak, sendiri dalam hutan pusat, sendiri. Kebunnya kebun kelapa, ada sawit, ada pinang, sendiri. Sendiri. Maaf, saya kalau dibayar Pak 1 miliar 10 miliar lagi. Hutan, bukan rimba, hutan. Kasihan Pak Bali, Pak. Tidak ada takut kebun ada pinang, ada sawit, ada garam dia. Pas kita skill waktu tidak ada duit. Jangan kita seperti itu, salawat ya. Salawat. Jadi kenapa sahabat menunggu? Allah beri mereka gelar yang tertinggi, radhiyallahu anhum. Manusia-manusia yang Allah ridhoi. Ya kan? Dulu tak kenal dengan Allah.
Di antara mereka nifak, mereka ingin membunuh Nabi, ingin menghancurkan Islam. Tapi setelah mereka ambil usaha dakwah, mereka ambil Islam, Allah melihatkan kita. Ini sahabat juga bukan hanya mengambil Islam, ya, tetapi mereka mengambil usaha Islam. Sahabat bukan hanya memiliki iman, mereka bukan sekedar mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka dakwahkan iman, sehingga mereka mendapatkan keyakinan yang sempurna. Makanya manusia katakan sifat sahabat yang pertama sekali yang dirangkum oleh Muhammadiyah rahmatullah alaihi para masyayikh mungkin, semua mereka memiliki yakin yang sahih. Ya, tidak keunggulan mereka. Ya. Mereka memiliki iman, yakin yang betul kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad. Makanya hari ini kita muzakarah sifat. Ya, kenapa hari ini istri kita tidak siap ditinggalkan 4 bulan? Coba, Manasami Bayan di Kebun Jeruk beliau katakan, kenapa hari ini istri kalian tak siap ditinggalkan 4 bulan? Karena kalian merasa ragu, takut meninggalkan istri kalian 4 bulan. Kalau ditinggalkan 4 bulan baru jauh, makan baksia baru jauh. Wakunya siapa dan kita hari ini berat ragu meninggalkan istri kita. Dan istri kita tak berkautan. Coba kita lihat timbang. Bismillah. Makanya keluar rumah itu Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah kami bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah berakhir. Tapi jangan tengok lain. Jadi tertib kita berangkat cepat setelah kita baca doa keluar rumah, tidak boleh tengok ke belakang. Di tertibnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jelas. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita diberi gelar oleh para ulama adalah bapaknya iman. Ketika Siti Hajar berteriak, Ibrahim, di sini kak engkau tinggalkan kami wahai Ibrahim. Kalau Rasulullah, Ibrahim, tidak kamu, sikut dengan dia. Sebab ini bahasa wahnya lagi kirona. Seperti itu Siti Hajar, Pak, nggak percaya, akan-akan nggak percaya, ditinggalkan di gurun padang pasir yang tandus. Nggak ada rumah, Pak. Nggak ada ruko, nggak ada kebun sawit, kebun karet, nggak ada bengkel. Ya Pak, ekonomi kuku kerambi itu, pengusahaan itu, ada tahu gejerak, tahu isi, air kerambi mudo, ya kan banyak asbab. Ada lokapun, ya kan. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Pak kosong. Padang pasir yang kering kerontang, tidak ada apa-apa. Satu hal yang rumput pun tidak tumbuh. Kalau kita pikir-pikir, Pak, memang ya, memang ajib agama ini tidak main-main. Jadi kalau kita baca, kalau kita kalau kita pahami perjalanan kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan para sahabat dalam menjalankan usaha atas lima usaha, tidak terima akal sehat kita. Maka satu orang Pak bertanya Pak kepada orang dakwah, ya orang dakwah ini zalim, kenapa meninggalkan anak, meninggalkan istri? Mana ada dalilnya meninggalkan anak dan istri? Itu tengok, anak tinggal, istri tinggal. Kadang istrinya hamil pun tidak dikasih belanja, tinggalkan. Kadang katanya bapaknya mau mati, istri mau mati, anak pun mati, tinggalkan. Zalim orang kafir.
Ya. Arok meninggalkan istri, ditinggalkan bekal. Maka jemaah bukan ulama pula, yang jawab orang biasa, tidak pernah di pondok. Maka dia jawab, Pak, saya kasih contoh dari bapak saya. Ada satu orang, Pak, yang keluar dari Allah, mendakwah. Satu orang, istrinya baru melahirkan, masih bayi anaknya, Pak, ditinggalkan sendiri, Pak, tidak ada teman lain. Itu pun dia tinggal, Pak, di tempat yang sepi, Pak, tidak ada orang lain, Pak. Kira-kira menurut bapak macam zalim orang ini. Yang kedua, Pak, saya dengar lagi, Pak, ada orang, Pak, dia dakwakan agama, dia keluar, dia tablighkan agama, istrinya dalam keadaan hamil tua, dia tinggalkan budak di tengah malam gelap gulita. Tengah malam dia tinggalkan istrinya, Pak. Tengah malam istrinya hamil tua, menurut bapak zalim. Yang ketiga, Pak, ada satu orang, Pak, pergi dakwah mentablighkan agama. Bapaknya buta, Pak, buta, Pak. Seluruh harta dibawa semua, Pak. Sepersen pun, Pak, seperak pun tidak ditinggalkan untuk anak dan istrinya. Bahkan bapaknya buta. Macam mana menurut bapak? Zalim! Maka dia mandiri, dia jawab, alhamdulillah, zalim menurut bapak. Kisah yang pertama tadi, orang yang pertama tadi yang saya ceritakan sama bapak tadi, bapak tahu nggak siapa? Tak tahu. Nabi Ibrahim AS. Menurut bapak zalim nggak Nabi Ibrahim? Iya. Orang yang kedua, manusia yang kedua meninggalkan istrinya di tengah malam gelap gulita dalam keadaan itu apa? Tahu nggak siapa? Nabi Musa AS. Yang ketiga, manusia orang yang saya ceritakan tadi, bapaknya dalam keadaan buta, harta dibawa semua. Yang Allah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zalim. Masya Allah. Maka dia mengatakan Rasulullah, acuan kehidupan kita itu adalah sahabat Nabi. Sampai mati kita dididik dengan kegembiraan, bahwasanya acuan kehidupan kita Nabi dan Rasul, sahabat-sahabat yang sesama. Maka jangan ragu, Pak, memegang sunnah, jangan ragu. Kadang-kadang iman turun dan turun kita. Kalau iman turun, naik yang turun kita. Ada juga paling turun. Waktu bujang belajar bukan main, waktu 7 kali, 8 kali jalan kaki susah. Saya pernah keluar di satu provinsi, Pak, ya, 7 kali, 8 kali, 4 bulan jalan kaki, waktu belajar, ya. Tapi setelah nikah, nah, pakai izin. Ya, 7 kali, 4 bulan jalan kaki, nikah. Tapi sudah 9 kali, ini dari waktu lajang, subhanallah, Pak, subhanallah, 3, Pak, subhanallah, rendang untuk bawah belakang, ke tongkat. Dan kalau yang belum 40 tahun, dan pakai tongkat, tidak sunnah. Kalau dah 40 tahun ke atas, bersunnah. Itu saya. Tapi setelah Pak Ola minta sama boleh baru dua surang dia rumah tak mudah-mudah dulu. Masya. Dakwah itu apapun suasana dan keadaan tak jos. Ladang jos. Abu istri jos. Ya. Jadi kesehat, semangat, sakit hilang semua. Coba. Ayam kampung dengan ayam kota jauh beda. Kalau ayam kampung itu kepalanya tegak, bokok. Bapak pernah tengok ayam kota tegak kepalanya? Pernah tengok? Ini juga lah. Namanya ayam sakit, ayam potong. Mau
untuk sembelih, ya kan? Jangan sampai kita dai seperti yang potong, ya. Kenapa siapa? Makanya dalam dapat Tuhan. Salah ya? Pokoknya diminta oleh masyarakat kita nih Pak, musda besok, ya. Besok kan kita musda nih, dah. Nah kita bayar. Salah ya? Maka untuk mulai 4 bulan itu Pak kita kita latihan sepertiga masa 10 hari ya Pak. Dalam sebulan ini bukan tawar-menawar lagi ya, sepertiga masa. Kalau untuk orang-orang bukan sepertiga, ini setengah masa 15 hari ya. Mana ini bayar kemarin hebat dalam mengambil kerja jari amal ya. Bapak yang kaget pula 3 hari setiap 3 bulan bagi istirahat. Sekali 3 bulan 3 hari istirahat ya. Ini bukan tertib sahabat. 10 hari 15 hari yang setahun sekali. Ini bukan tertib sahabat, bukan tertib sahabat. 40 hari dan setiap 3 tahun sekali. Ini bukan tertib sahabat. Ini adalah tertib mendekati kepada tertib sahabat. Makanya tertib sahabat itu ada 3 Pak. Pertama tertib keluar dengan waktu yang lama ya, hijrah ke Habasyah, hijrah pertama, hijrah kedua itu bertahun-tahun Pak. Yang kedua tertib sahabat keluar, tertib niat syahid di jalan Allah. Sudah ada istri kita banyak syahid di Allah. Sudah ada. Kalau belum berarti belum lagi menjadi sahabat ya. Yang ketiga keluar sesuai dengan takada, on call, siap kapan saja. Bukan kita saja yang on call ya, istri kita pun mesti on call ya. Jadi Imam Ali Bayan itu nasional lupa kata beliau. Di zaman Nabi bukan hanya sahabat saja Pak yang on call, yang siap kapan saja. Ada takada, bismillah. Ada takada, bismillah. Di zaman Nabi ada beberapa orang sahabat yang siap berangkat kapan saja. Allah. Kalau ada di kantor ini, kalau ada istri kartun seperti ini, insya Allah. Apalagi di hutan baru ini kan, ya kan? Nggak akan ada banjir lagi Pak. Ya. 1 jam ini kan banjir. Siapa yang datang dalam banjir Pak? Siapa yang datang dalam banjir? Bukan karena Pak, bukan parit yang mau parit delo. Allah yang datang dalam banjir. Ya, kita ada berapa kali cita-cita menggawan semalam sama Rizki Mulana. Takut ya Pak. Hampir di setiap kabupaten tidak ada demam bergerak. Hujan beruntun hujan lebat, sebentar banjir. Kemarin kami jaga saya Pak, alhamdulillah Pak. Itu ban Fortuner itu terbenam Pak seluruh. Alhamdulillah Pak, 30 orang kami ada insyaallah. 30 orang. Tapi nolnya Pak tercecer, tinggal 3. Kalau 3 orang Pak memikirkan 2 kecamatan, macam-macam. Kalau pas itu 2 kecamatan, suka jadi ingin kaki 3 orang memikirkan. Bisa Pak, cuma 3 orang itu capeknya yang belum, kalau stres. Ya, berapa itu? Hampir setiap kabupaten ada 5 orang. Kerja yang berada di Jakarta, setiap provinsi keadaan sama. Tidak ada jemaah. Waktu Covid 2021, 38 jemaah bergerak di kota Pekanbaru. Semenjak tabligh berkibar di Riau Barat, itulah masa kejayaan Pekanbaru khususnya. 38 jemaah 4 bulan hari bergerak bukan baru 30 jemaah
Orang lama di setiap akad rumah itu kalau dapat bulan. Ya. Kenapa ketika itu banyak Pak Jemaah? Karena kartun kopi. Maka Pak Amin sering juga bilang tidak boleh juga benar. Mencari datang kopi sekalian, ya keluar kartun saja. Iya. Waktu kopi itu kartun tambah keluar. Ya. Bapak Jemaah. Jika pun jemaah orang berkabar, yang paling unggul adalah apa? Pak Sapra, 3 jemaah. Ya ke kota itu padahal punya mantan kedua, 3 jemaah. Unggul itu 3 jemaah mereka ya. 33 orang, saya pun 33. Oke, katakan. Zona merah, jadi jauh. Yang merah-merah itu jadi jauh. Medik yang tutup dikunci di rantai. Jika iya depan mata kita sendiri kita tengok zona merah maksudnya jauh. Siapa yang berubah? Allah. Makanya jadi Allah betul Pak. Ya. Dengan adanya dakwah Allah akan berubah suasana keadaan. Bukan hanya dengan ibadah, berubah dengan Allah. Kita ini Pak. Spanyol Cordova, jadi kurang 700 tahun Islam berdaya di Cordova. Tetapi setelah jemaah tidak dibentuk lagi, setelah dakwah ditinggalkan, orang sibuk dengan ilmu, pengajian, sibuk mengejar ilmu, buat majlis dakwah ditinggalkan, rombongan dibentuk lagi. 700 tahun Islam berdaya, Allah hancurkan. Siapa menunjukkan? Satu orang perempuan namanya Isabella. Dulu kita tidak paham kan? Senang pula lagi saya bilang Isabella. Tidak paham dulu kan? Karena ada itu orang menunjukkan Islam. Ya, kita tengok sejarah-sejarah negeri-negeri yang Allah hancurkan, Pak. Orang Islam yang dikalahkan oleh orang kafir ketika dakwah ditinggalkan. Ya, Pak Dewan. Coba bayangkan 2021 waktu sudah betul-betul puncak COVID. Saya dengan Assalam Pak Amirah itu 43 hari masjid. Coba kaji. Di zaman aman negeri, aman. Jangankan 43 hari, 5 hari dah pening menempuh. Suruh pindah. Kita di Assalam itu 43 hari. Waktu kami mau pindah, menangis orang kampung. Tidak seperti sana, keluarga sendiri dari masjid. Makanya betul Pak, kalau kita ikuti arah masyaikh, pasti ada kebaikan. Maka disuruh berlama-lama jatuh dia. Kami orang masuk orang tidak buka. Ucap salam pun, dekor, dekor, tidak buka. Ada 2 orang di rumah saya dalam luar, ya. Alhamdulillah 2 orang ini, ya, dakwahnya kencang, duitnya pun kencang juga. Di forum Ustaz, setiap pagi, antar kue, antar bubur. 10 hari menjelang kami pindah Pak, 10 hari, ya Pak, jam 4 subuh dulu, dah. Goreng itu yang bikinkan kami kopi susu dan roti Roma 2 bungkus. Nah, berapa menit? Bukan. Pak Abu Bakar itu di Pandawa Jaya 53 hari di situ. Padahal ketika itu keadaan dalam keadaan kacau balau. Jangankan orang awam yang ketakutan, takut pun takut. Lalu Pak gimana Pak? Bawa ke rumah, bawa ke rumah. Jadi rumah aja. Jadi bawa ke rumah aja. Jumpa Waalaikumsalam. Salam buka Pak. Prokes. Itu tidak salam prokes, salam jalan. Itu sudah salam jalan. Bukan orang awam saja yang ditakutan ketika COVID. Takut Pak, pulang pun takut.
Belum beriman kalian sebelum teruji. Ketika COVID itu nampak orang yang betul-betul ada iman. Saya mencoba menguji kalian anak uji Pak. Berbeda. Coba uji. Maaf Pak, memang Allah saya belum percaya. Yang dua menit. Bang, dia buat saya masa mengira bang, dia pun bilang bang, kawannya Pindo. Apapun yang terjadi di kampung begitu, satu saya minta sama. Dia baru 5 bulan, jangan kunci. Sempat kunci abang kunci, musibah bencana di kampung kos seperti hujan lari. Tak akan mampu kita membendung musibah. Bodoh bang insyaAllah. Namun itu. Dan Korea datang apa? Semangatmu biarlah si pandemi, semangat tanpa henti.